Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Oke, sekarang kita akan belajar matematika. Coba kalian buka buku Sakti kalian, buku matematika Sakti halaman 2. Halaman 1 aja dulu. Halaman 1. Kita belajar tentang pecahan. Masih ingat nggak pecahan? Di kelas 4 kalian udah pernah belajar tuh. Oke, pecahan masih ingat kan? Pecahan itu seperti ini. Masih ingat kan yang atas itu namanya pembilang, yang bawah penyebut. Nah, dalam pecahan ada bentuk-bentuknya. Yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Ada 1/2, 3/4, atau 8/5. Ada juga yang kedua pecahan campuran. Contohnya seperti ini. Nah, di pecahan campuran itu terdapat bilangan bulat sama pecahannya di belakangnya. Kayak seperti ini. 1/3, 2/5, 3/4. Berikutnya ada desimal. Contohnya seperti ini, yaitu yang ada komanya, biasanya itu adalah desimal. Berikutnya persen. Persen itu seperti ini. Contohnya 25%, 40%, atau 70%, dan seterusnya. Jadi macam-macam. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan. Pertama ada penjumlahan pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Misalnya contoh soal 1/5 ditambah 3/5. Gimana cara nyarinya? Gampang, karena ini penyebutnya udah sama kan. Tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. Jadi tinggal 1 tambah 3. Hasilnya 4/5, benar. Nah, misalnya ada contoh lagi seperti ini. 3/4 ditambah 1/6. Gimana cara ngerjainnya? Ngerti nggak? Karena penyebutnya berbeda, pertama-tama kita harus menyamakan penyebutnya. Gimana caranya? Kalian bisa menggunakan KPK dari 4 dan 6. 4 dan 6. Gimana cara nyari KPK-nya? Masih ingat nggak kalian? Oke, kalau masih ada yang lupa, Mister ingatin lagi nih. Mister gunainnya cara diagram. Tapi kalau kalian menggunakan font faktor nggak apa-apa, bebas. Nah, di sini kita cari KPK dari 4 dan 6. 4 dan 6. Kita garis. Nah, kita bagi angka 4 dan 6-nya. Dibagi dengan bilangan prima terkecil. Masih ingat nggak bilangan prima terkecil itu berapa? Ya, 2. Jadi dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Benar. Nah, habis itu kita bagi lagi. Yang terkecil lagi tetap, yaitu angka 2. 2 dibagi 2, 1. Udah habis nih, berarti nih. Tinggal 3 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, berarti 3-nya tetap turun. Nah, karena 2 udah nggak bisa nih, kita dan ini juga udah habis, tinggal yang angka 3 nih, kita selesaikan dulu. Karena 3 nggak bisa dibagi 2, bilangan prima setelah 2, bilangan prima setelah 2 itu bilangan berapa? Ya, benar, 3. Jadi 3 dibagi 3 kan nanti 1. Ini tinggal kita tulis dulu 1. 3 bagi 3, 1. Jadi KPK-nya berapa? Kita kalikan semua angka yang ada di sini. Jadi 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya benar, 12. Ya, jadi kita dapat nih 12. Bisa kita hitung. Gimana? Jadi kan ini penyebutnya 4. Jadi kita lihat
4 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, benar. Kali 3. Jadi nanti pembilang dan penyebut dikalikan angka yang sama. Karena dia butuhnya 3, jadi pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 3 juga. Sekarang yang 1/6, 1/6, penyebutnya 6. Jadi 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Benar, dikali 2. Jadi nanti penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Jadi 1 dikali 2 per 6 kali 2. Tinggal hitung dulu nih. 3 kali 3, 4 kali 3. Benar, 9 per 12. Tambah 1 kali 2, 6 kali 2. 2 per 12. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal kalian jumlahkan pembilangnya. 9 ditambah 2, benar, 11 per 12. Seperti itu caranya. Oke. Kita ke penjumlahan pecahan campuran. Seperti apa? Contoh soal seperti ini. Di sini ada 1, 3/4 ditambah 2, 1/2. Gimana caranya nyelesainnya? Ada dua cara. Kita pakai cara pertama dulu. Cara pertama itu kita pisahin dulu bilangan bulatnya dengan bilangan pecahan sama pecahannya. Berarti ini bilangan bulatnya kan 1 dan 2, berarti 1 ditambah 2. Habis itu pecahannya itu berarti 3/4 ditambah 1/2. Kita selesaiin dulu nih yang bilangan bulatnya. 1 tambah 2, 3, benar. Nah, habis itu sekarang kita, karena ini penyebutnya masih beda, kita samain. KPK-nya berarti ini berapa? Iya, benar, 4. Jadi kita samain. Ini 3/4 gak usah diubah, kita ubah yang ini. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2, benar. Jadi penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Berarti 2/4. Nah, kalau udah begini tinggal kalian hitung nih. Udah sama kan penyebutnya. Jadi 3 ditambah berapa nih? 3 tambah 2, 5. Jadi 5/4. Nah, ini masih timpang nih. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita bisa sederhanain. Masih ingat kan caranya? Jadi nanti 5 dibagi 4, yang terdekat dari angka 5, ntar sisanya berapa? Jadi 3 ditambah mana? 5 dibagi 4 itu kan bisa 1, sisanya 1. Jadi 1/4. Nah, ini udah nih. Tinggal jumlahin. Ini kan bilangan bulat, ini bilangan bulat. Nah, berarti bilangan bulat sama bilangan bulat kita jumlahkan. Jadi 3 ditambah 1 ditambah 1/4. Bilangan bulatnya kita tambahin. Jadi 4. 3 tambah 1, 4. Tambah 1/4. Jadi 4 ditambah 1/4, jadi 4 1/4. Ini hasilnya. Ini cara pertama. Kalau cara kedua gimana? Cara kedua yaitu pertama kita ubah dulu. Masing-masing ini dijadikan pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Caranya gimana? Masih ingat kan? 1 dikali 4 ditambah 3. Seperti itu. Jadi 7/4. 1 kali 4 kan 4. 4 tambah 3, 7. Sekarang 2, 1/2. Jadi 2 dikali 2 tambah 1. Ya, benar. 5/2. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Itu 7/4. Jadi gimana? 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2, benar. 5 kali 2, 2 kali 2. Dapat jadi 10/4. Nah, kalau udah sama tinggal jumlahkan pembilangnya. 7 tambah 10, 17. Nah, karena ini masih pecahan biasa, kita ubah ke pecahan campuran. Jadi 17 dibagi 4.
pasti kan nggak bisa. Kita lihat yang terdekatnya, yaitu 16. Ya benar, 4 kali berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 16? 4. Berarti 4 1/4, karena sisa 1 dari 16 tadi. Seperti itu, sama kan jawabannya? Jadi terserah kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Bebas. Oke. Berikutnya yaitu penjumlahan desimal atau persen. Nah, kalau yang pertama kita yang desimal dulu. Contoh soalnya seperti ini. 0,46 ditambah 1,7. Gimana cara nyarinya? Kita pakai penjumlahan menurun. Dan ingat, kalau desimal komanya harus sejajar. Jadi kalau di sini koma, di bawahnya komanya harus sejajar dan hasilnya juga harus sejajar, seperti itu. Tinggal kalian jumlahin, berarti 6 turun 4 ditambah 7 benar 11, satunya ditulis, satunya disimpan. 1 ditambah 1 2, jadi hasilnya 2,16, seperti itu. Berikutnya berarti persen. Nah, kalau persen gampang, 50% ditambah 25%, jadi sama 50 ditambah 25, 75%, seperti itu. Oke, berikutnya terakhir yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi tadi bermacam pecahan, contohnya seperti ini. 1/5 ditambah 0,30. Gimana cara nyarinya? Yaitu pertama kita tulis dulu 1/5 kan. Nah, desimalnya ini kita jadiin pecahan. Masih ingat kan, kalau misalkan ada 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100, benar. Jadi 30/100. 30-nya tinggal dijadikan pembilang. Nah, setelah ini jadinya kita samain penyebutnya. Di sini 105. Jadi bisanya 100 nih. Kenapa? Karena 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Ada, yaitu 20, benar. Jadi nanti 1 dikali 20, 5 dikali 20. 1 dikali 20, 20. 5 kali 20, 100. Jadi 20/100. 20/100 kan udah sama nih penyebutnya. Itu, jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 20 tambah 30, benar, 50/100. Nah, 50/100 ini bisa disederhanakan lagi. Jadinya 1/2. 1/2 dari mana? Karena 50 dibagi 50, 100 dibagi 50. Hasilnya 1/2. Seperti itu. Oke. Nah, jadi coba Mister ingin kalian latihan. Yaitu di bab 1 latihan 1 halaman 5. Bagian A dan B, dan nomor yang bagian C itu nomor 1 sampai 5 aja. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Misalkan masih ada yang nggak paham, silahkan langsung tanyakan ke Mister atau ke Miss Dea. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.